Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil hudadil muhtadin al-mahdiyyin. Ja'alanallahu wa iyyakum min ibadihi sholihin al-faizin al-aminin bihurmatin nabiyil karim. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya diminta oleh perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung untuk menyampaikan beberapa hal ataupun materi sesuatu yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan ini. Untuk mengapresiasi dari harapan-harapan Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di perpustakaan untuk kepentingan belajar memahami tentang beberapa hal yang terkait dengan puasa. Banyak hal yang dikaji di dalam puasa sebenarnya, tapi saya lebih melihat ada satu dimensi yang menurut saya ini merupakan sesuatu yang paling dasar, yaitu bagaimana menjadikan puasa ini, khususnya puasa di bulan Ramadan, sebagai masa bagi pendidikan batin. Kalau melihat pada sisi hadisnya, itu masing-masing diriwayatkan oleh satu Imam Bukhari dan yang kedua Imam Bukhari wa Muslim. Ini keduanya secara jelas, dan ini hadisnya Shahihaini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sisi hadis yang lain dinyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kedua hadis ini sebenarnya secara jelas memahami ibadah puasa itu secara utuh. Utuh dalam arti dua dimensi. Satu dimensi waktu, baik siang ataupun malamnya, itu adalah saat-saat yang harus dipenuhi dengan ibadah. Dan yang kedua, itu adalah dari dimensi implementasi dari puasa itu semata-mata ditujukan
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dimensi waktu, bahwa perjalanan puasa kita di bulan Ramadan itu tidak hanya terbatas mulai dari terbitnya fajar, ya, subuh, sampai dengan terbenamnya matahari. Tetapi pada saat malamnya itu pun juga kita diperintahkan untuk menghidupkan bulan puasa itu sendiri dengan berzikir, dengan sholat sunnah, ya, dengan amalan-amalan yang lain. Sementara di siang hari kita diminta untuk menahan nafsu, baik lahir ataupun batin. Nah, disinilah sebenarnya yang sering kali disalahpahami orang-orang, bahwa puasa itu hanya menahan nafsu secara lahiriah semata-mata. Di sisi yang lain, orang juga seringkali lupa bahwa sebenarnya puasa itu tidak sekedar memperbanyak amal-amal ibadah seperti membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, ya, dan puasa itu sendiri tentunya. Tetapi di sini harus betul-betul menjaga hati, menjaga jiwa. Untuk apa? Untuk kemurnian dari pelaksanaan puasa itu sendiri. Karena sebenarnya puasa itu adalah lahir dan batin. Sehingga orang berperilaku baik, orang berperilaku menghargai terhadap sesama, di samping mengembangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap sabar terhadap cobaan, ini akan meningkatkan kualitas daripada puasa itu sendiri. Oleh karena itu, pahala puasa itu yang akan menentukan adalah Tuhan. Sebab kenapa? Sebab karena kualitas dari puasa kita itu tergantung kepada setiap masing-masing individu yang melaksanakan puasa itu. Ada yang puasanya hanya dapat lapar dan dahaga, ada juga puasanya yang lebih dari itu, ada nilai-nilai ibadahnya, dan ada puasanya yang pada tingkatan yang lebih tinggi. Bahkan kerusakan jiwa batin, seperti misalnya dengki, iri, itu oleh orang-orang tertentu dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi kita tidak tahu kualitas puasa kita hanya bisa mengukur, dan oleh karena itu Allah lah nanti yang akan menentukan sejauh mana pahala untuk kita. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau tidak salah ini saya baca dari kitab Sirrul Asror, itu puasa itu ada dua dimensi, yaitu puasa lahir dan puasa batin. Yang puasa lahir itu menahan diri tidak makan dan minum, dan tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai fajar hingga terbenamnya matahari. Sementara kalau puasa batin, itu pengendalian diri secara full time, setiap saat, tidak berbatas waktu, ya, kemampuan mengendalikan keinginan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan sebagai puasa batin. Lalu puasa itu sendiri adalah kombinasi antara keduanya.
baik itu puasa lahir ataupun puasa batin. Pada tingkatan orang-orang tertentu, ya, ketika batin kita tergoda oleh duniawiyah, itu bisa dianggap sebagai membatalkan puasa. Walaupun secara lahir itu tidak dilakukan. Inilah yang kemudian pentingnya untuk mengkombinasikan antara puasa lahir dan puasa batin itu sendiri. Saya nukil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi, yaitu kitab Nashaihul Ibad. Beliau menukil apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Ada 3 kata kunci, ya, di dalam kita mengarungi kehidupan ini. Kalau 3 kata kunci itu bisa kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah, ya, puasa kita juga akan terlaksana dengan kualitas yang baik juga. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tidak secara langsung berkaitan dengan puasa, tetapi ini secara umum mengenai kehidupan dan hidup di dunia ini. Saya bacakan saja kitabnya. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirruhu atau quddisa sirruhu, ya, bisa dibaca seperti itu. La budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi. Saya artikan saja. Di dalam kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, di dalam kehidupan setiap mukmin itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah adanya kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian adanya larangan yang harus dihindari atau dijauhi, dan adanya ketentuan-ketentuan dari Allah yang harus kita ridhoi. Jadi 3 hal ini, kalau kita bisa mencapai 3 hal itu dengan baik, maka insya Allah seluruh elemen-elemen kehidupan kita yang kaitannya dengan ibadah, baik ibadah yang sifatnya mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, ataupun ghairu mahdhah seperti pengembangan perilaku yang baik, pengembangan budi pekerti yang baik, bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, menghargai orang lain, ya, tidak berkata kasar. Ini syukur, sabar. Nah, ini kalau ini bisa dilaksanakan, 3 hal ini bisa dipenuhi dengan baik, maka insya Allah elemen-elemen ibadah kita akan menjadi baik. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Ya. Jangan sampai kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghindari segala hal-hal yang memang itu dilarang oleh Allah. Ya, seperti misalnya berbuat zalim terhadap diri sendiri, berbuat zalim terhadap orang lain, berkata kasar kepada orang lain, menipu orang lain, memfitnah orang lain. Ya, kalau kita bisa menjauhi hal-hal itu, insya Allah ini kita akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ini adalah
kata kunci yang sebenarnya seringkali secara tidak sadar kita itu melanggar terhadap hal yang ketiga ini, yaitu menerima atas segala sesuatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya kita dalam posisi yang menentang terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hal yang seringkali secara tidak sadar kita lakukan. Ya, misalnya bangun pagi-pagi sudah merasa beban hidup ini terasa berat. Ya, mikirin utang sana sini, mikirin kerjaan yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik, mikirin beban-beban yang lain. Seakan-akan kita itu mencoba untuk menolak semua nasib-nasib yang menurut kita itu tidak baik menimpa diri kita. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan pada saat di mana kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari ini. Apalagi pada saat bulan puasa, di mana semua amal ibadah itu ditingkatkan. Saudaraku sekalian, surga itu dipagari oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sedang neraka itu dipagari oleh hal-hal yang menyenangkan. Kalau kita harus bangun pagi di saat subuh dan mengambil air wudhu, rasanya berat sekali. Itulah hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita mau bersedekah kepada orang lain, sementara uang kita pas-pasan, padahal bersedekah dalam kondisi uang yang pas-pasan itu sangat mulia, rasanya berat sekali. Mempertimbangkan antara kepentingan kita dan kebutuhan orang lain, berat sekali. Kita dilarang melihat hal-hal yang penuh maksiat, padahal sesuatu yang penuh maksiat itu menyenangkan, dan itulah pagarnya neraka. Nah, kita dilarang untuk melihat itu, karena itu tidak menyenangkan larangan itu, dan itulah menjadi pagarnya surga. Nah, rintangan awal orang berbuat baik itu adalah kecenderungan melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk menikmati kelezatan dunia. Nah, ini ada satu hal di mana surga itu dibatasi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, sementara kita itu menghadapi rintangan awal untuk berbuat baik. Apa itu? Yaitu melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk menikmati kelezatan dunia. Nah, tetapi jika rintangan ini telah berhasil dilaluinya, ia akan dihadapkan pada rintangan kedua, yaitu yang berupa imbalan surga. Nah, bagi orang-orang yang telah mencapai tahap ini, ia akan diuji dengan rintangan-rintangan berikutnya, yaitu ada rasa pamrih, ya, merasa hebat, kemudian ujub, yaitu kagum pada diri sendiri, ya, merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini kenapa? Karena ini orang ini baru tahap yang kedua, yaitu ketika orang-orang itu telah melampaui semua rintangan kenikmatan dan kelezatan dunia ini, itu sudah sampai pada makom yang kedua tingkat ibadahnya, dia akan dihadapkan pada rintangan-rintangan yang kedua ini, yaitu merasa ujub. Wah, saya ini hebat, puasa full sebulan penuh, tadarus tidak hanya 1 khatam tapi sudah 3 kali khatam. Jadi 10 hari saya menghatamkan
30 juz. Wah, ini adalah perasaan-perasaan ujub yang sebenarnya menghalangi orang naik pada tingkatan yang berikutnya. Nah, hati-hati di sini. Kalau sudah sampai pada tingkat ibadah yang disiplin, biasanya kita akan dihadapkan pada penyakit-penyakit hati ini yang akan menghalangi kita sampai pada tingkatan berikutnya, yaitu tingkatan di mana kita sudah menemukan hakikat dan nikmatnya dari ibadah itu sendiri, hakikat dan nikmatnya dari ungkapan atau mengungkapkan rasa rindu kita, pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu pada bulan Ramadan ini, karena memang semua aspek kehidupan waktu malam dan waktu siangnya, juga dari aspek pelaksanaan ibadahnya itu semuanya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, keutamaannya. Maka ini adalah saat yang terbaik untuk mendidik jiwa kita untuk bersikap penuh syukur, bersikap sabar, menghargai orang lain, tidak mudah meremehkan dan menyalahkan orang lain, sangat mudah untuk memahami kelemahan orang lain sehingga memaafkan orang lain, tetapi juga tentunya kita sangat berat sekali untuk memahami kesalahan diri kita sendiri. Karena umumnya kita itu lebih mudah memahami kesalahan kita sendiri, tetapi berat sekali untuk memahami kesalahan orang lain. Nah, ini harus dibalik. Inilah saat-saat yang tepat di mana kita mendidik hati kita, mendidik jiwa kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita singkap kegelapan di dalam hati kita. Sebab ibadah kita itu akan membawa manfaat yang optimum, membawa manfaat yang maksimum apabila bisa memantulkan cahaya ilahi. Nah, untuk bisa sampai ke sana, hati kita harus bersih. Mengapa sholat kita, mengapa puasa kita sementara ini tidak bisa memberikan efek apa-apa? Karena hati kita masih kotor dan diliputi oleh kegelapan. Nah, hati yang gelap karena terhalang oleh amal-amal buruk, hati yang gelap karena terhalang oleh kesombongan, hati yang gelap karena sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sendiri itu menghalangi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mengapa kok kebaikan itu menghalangi? Karena di sisi kebaikan itu ada rintangan tadi, di mana rintangan-rintangan untuk menuju pada tahap yang lebih baik lagi, ada rasa ujub, ya, ada rasa tinggi hati, ada rasa pamrih, ada merasa hebat dan sebagainya. Sehingga kebaikan-kebaikan itu berhenti, hanya sampai pada di situ. Nah, syaratnya memang hati ini harus bersih. Oleh karena itu, hati ini harus kita bersihkan dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal, dan dengan menguasai diri sendiri, sehingga kita bisa menguasai ego kita. Nah, itulah yang menjadi pelajaran penting bagi kita, yaitu untuk memanfaatkan masa Ramadan ini sebagai saat untuk mendidik hati kita, mendidik jiwa kita menjadi lebih baik. Semoga setelah Ramadan ini kita akan istiqomah untuk melakukan hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan selama bulan Ramadan. Ada satu hadis yang dinyatakan begini. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man asbaha
wa huwa yashku liqal ashi fa ka'annama yashku rabbahu. Nah, ini salah satu penyakit hati yang sebenarnya bisa menghalangi kita untuk pada capaian keimanan yang sempurna. Kata Rasulullah, barang siapa yang ketika di pagi hari atau terbangun dari tidur itu sudah menceritakan tentang nasibnya kepada orang lain. Ya, maknanya ini tidak hanya setiap pagi, ya, sore pun juga menceritakan nasib buruknya kepada orang lain misalnya. Ini misalnya dalam hal ini dia itu selalu mengedepankan nasib buruknya untuk diceritakan kepada orang lain, maksudnya seperti itu. Maka dia sebenarnya sedang kalau bahasa Jawa niki madul lagi. Madul lagi itu apa ya? Kalau istilah madul lagi itu yang menceritakan tentang apa-apa yang dialaminya itu merupakan nasib buruk dan itu pemberian dari Tuhan. Seakan-akan dia tidak terima tentang perlakuan Tuhan terhadap dirinya, gitu ya. Jadi ketika dia itu pagi-pagi sudah menceritakan segala nasib buruknya kepada orang lain, itu sebenarnya dia itu sedang tidak menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Apakah itu nasib buruk atau nasib yang baik. Ya, utamanya seakan-akan kita itu menyalahkan Tuhan. Tuhanku ini telah bersikap buruk kepada saya. Jadi misalnya itu dilakukan, maka sebenarnya ini merupakan hal yang bisa melemahkan keimanan kita. Jadi itu satu hal yang tidak patut untuk dilakukan ketika kita menerima nasib buruk. Ya, ketika Allah sedang menguji kita dengan cobaan, ya, lalu kita ceritakan cobaan dari Allah itu kepada orang lain. Bukannya lebih baik kita sampaikan itu langsung kepada Allah dan memohon kepada Allah agar cobaan itu segera disingkirkan dari diri kita, dan memohon kepada Allah untuk dilindungi dari kesalahan-kesalahan dalam menghadapi cobaan itu. Nah, ketika kita menceritakan nasib buruk kita kepada orang lain itu sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita itu tidak ikhlas atas segala ketentuan Allah. Inilah yang menyebabkan diri kita ini secara tidak sadar terpleset kepada segala sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal sudah saya sampaikan bahwa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, dalam kehidupan ini kita akan selalu menjumpai 3 hal. Yang pertama adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, kemudian kita akan menghadapi larangan-larangan yang harus kita hindari, dan yang ketiga adalah kita harus menghadapi ketentuan-ketentuan dari Allah dengan ridho. Nah, kalau 3 hal ini bisa dilakukan dengan sempurna, maka sempurnalah kualitas hidup kita, kualitas keimanan kita. Tetapi satu saja tidak sempurna, maka akan merusak kualitas keimanan kita. Nah, berikutnya
Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhiton 'alallah. Jadi ketika kita pagi-pagi hari sudah mempersoalkan urusan dunia, ya. Ini masalah ini kok nggak selesai tuh. Masalah ini kok ruwet sekali. Wah, ini ungkapan-ungkapan seperti itu yang membuat kita itu sedih, membuat kita itu pikiran kita itu gelap. Ini sebenarnya kita itu sedang marah kepada Tuhan, ya. Seakan-akan kita tidak menerima terhadap ketentuan itu dan kita marah kepada Tuhan. Jadi ketika kita susah, sedih terhadap persoalan-persoalan dunia yang sedang kita hadapi ini, sebenarnya kita itu menunjukkan kemarahan kita atas takdir-takdir yang menimpa kita, dan itu berarti menunjukkan kemarahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hal yang secara tidak sadar kita sebenarnya seringkali kita lakukan, ya, seringkali kita sampaikan kepada orang lain ataupun kita batin, kita ungkapkan untuk diri kita sendiri, ya, pada diri kita sendiri, sehingga sebenarnya hati kita itu dikotori oleh urusan-urusan duniawi, yang urusan-urusan yang tidak bisa menerima terhadap takdir ataupun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita pahami juga ketika kita di dalam rangka untuk bahasanya secara penuh, ya, agar puasa kita itu bisa mencapai kualitas yang baik, ya. Ya, seringkali kita itu tidak menerima terhadap segala ketentuan-ketentuan Tuhan. Seringkali kita itu utamanya adalah ketentuan-ketentuan yang buruk, ya, ataupun qadar yang buruk, ataupun takdir yang buruk, nasib yang buruk, ya. Nah, ada lagi bagian dari hidup kita yang kita ini perlu sekali mengembangkan hal ini, yaitu apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, yaitu supaya kita tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawiyah. Apa kata beliau? Ya, sesungguhnya cukuplah Islam itu satu kenikmatan yang luar biasa ketika kita hidup di dunia ini. Dan sesungguhnya taat kepada Allah itu merupakan satu hal yang cukup bagi kita untuk menyibukkan diri kita. Buat apa kita mencari kesibukan yang lain? Ya, dan cukuplah kematian itu merupakan nasihat yang paling baik untuk diri kita. Jadi 3 hal ini kalau kita cermati sebenarnya akan memudahkan kita untuk mendidik hati kita agar tidak senantiasa tergantung pada persoalan-persoalan yang sifatnya duniawiyah yang seringkali menghalangi kita pada pencapaian keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di akhir satu kata, izinkan saya menyampaikan satu hal yang saya rangkum dalam sebuah puisi. Di hatimu ada satu tempat di mana semua rahasia terjaga. Ada bahagia dalam kebisuan, ada damai yang dibisikkan. Maka jangan sedetik pun berpaling darinya. Di hatimu ada satu tempat di mana Tuhan dan dirimu berbagi rahasia. Maka jangan kau ceritakan rahasia itu pada siapapun, kecuali engkau rela Tuhan tak sudi lagi berbagi rahasia denganmu satupun. Jadi kebaikan yang kita kembangkan, kebaikan yang kita lakukan, rahasiakan itu hanya antara dirimu dengan Tuhan. Sekian, semoga bisa memberi manfaat dari Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Izinkan kami berpamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.